Barang siapa yang terlalu banyak bicara, maka biasanya dia banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka dia banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari neraka. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Harmalah bin Yahya anba'ana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Telah menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada kami Ibnu Wahab. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak mampu, diamlah. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Sahih Muslim, hadis ke-67. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah hadatsana Abu Al-Ahwas an Abi Husain an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Isa ibnu Yunus an al-Amashi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Abi Hasin ghairu annahu qala falyuhsin ila jarihi. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwas dari Abu Hasan dari Abu Saleh dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak mampu, diamlah. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Al-Amash dari Abu Saleh dari Abu Hurairah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti hadis Abu Hasin, hanya saja dia menyebutkan dan hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Sahih Muslim, hadis ke-68. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zuhair bin Harb bin Muhammad bin Abdullah bin Numair jami'an an Ibnu Uyainah. Qala Ibnu Numair haddatsana Sufyanu an Amrin annahu sami'a Nafi ibn Jubair yukhbiru an Abi Shuraih al-Khuzai anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Sahih Muslim, hadis ke-69. Ini isinya sama dengan hadis ke-68 dan ke-67. Semuanya perihal tentang harus memuliakan tetangga, tidak boleh menyakiti tetangga, tidak boleh mengancam-ancam tetangga, tidak boleh menutup jalan tetangga seperti yang terjadi di medsos, baik memusuhi, bertengkar, atau tidak menyapa kepada tetangganya, baik itu muslim maupun non-muslim. Di sini bersifat umum, tetangga siapapun harus berlaku baik. Dan juga harus memuliakan tamu semampu kita. Jika ada hidangan maka suguhkan, jika tidak ada maka secukupnya saja, cukup air putih, yang penting tidak menyakitinya dengan ucapan atau tingkah laku kita yang membuat tamu atau tetangga kita tersinggung. Dan di hadis ini juga mengharuskan kita sebagai seorang muslim, jika kita tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya kita diam. Jika seumpama perkataan kita tidak bisa mengontrol, seumpama kita tidak bisa mengontrol kata-kata atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan, maka sebaiknya kita diam. Sebagaimana hadis yang lain disebutkan, man kasura kalamuhu kasura khot'uhu wa man kasura khot'uhu
kasura dzunubuhu wa man kasura dzunubuhu falyaq'ad maq'adahu minan nar. Barang siapa yang terlalu banyak bicara, maka biasanya dia banyak salahnya. Barang siapa yang banyak salahnya, maka dia banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah haddatsana Waqi'un an Sufyan wa haddatsana Muhammad bin Musanna haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah kilahuma an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab wa hadha hadits Abi Bakr qala awwalu man bada'a bil khutbati yawm al-'id qabla as-salati Marwan faqama ilayhi rajulun faqala as-salatu qabla al-khutbati faqala qad turika ma hunalika faqala Abu Sa'id amma hadha faqad qada ma alayhi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Hadatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala'i hadatsana Abu Muawiyah hadatsana al-Amashu an Ismail bin Raja'in an abihi an Abi Sa'id al-Khudri wa an Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Sa'id al-Khudri fi qissati Marwana wa hadits Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Syu'bah wa Sufyan. Telah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Sufyan. Dalam riwayat lain disebutkan dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Keduanya dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, dan ini adalah hadis Abu Bakar. Orang pertama yang berkhutbah pada hari raya sebelum sholat hari raya didirikan ialah Marwan. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata kepadanya, "Sholat hari raya hendaklah dilakukan sebelum membaca khutbah." Marwan menjawab, "Sungguh, apa yang ada dalam khutbah sudah banyak ditinggalkan." Kemudian Abu Sa'id berkata, "Sungguh, orang ini telah memutuskan atau melakukan sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah mencegahnya dengan lisan. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah dia mencegahnya dengan hati. Itulah selemah-lemah iman." Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash dari Ismail bin Raja, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, dari Abu Sa'id Al-Khudri dalam kisah Marwan. Dan hadis Abu Sa'id dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Syu'bah dan Sufyan. Sahih Muslim hadis ke-70.